Nah, Ya, tujuan i- utamanya itu adalah untuk menyampaikan informasi, tetapi ya, secara digital. Idealnya kalau kita antar manusia berkomunikasi, misalnya kita berkomunikasi antar hakim atau berkomunikasi antar staf di kantor, pasti kita menginginkan komunikasi yang jelas, yang clear gitu kan. Kita pengen komunikasinya itu nggak belibet. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan A, ingin A, kita sampaikannya ya A juga. Kita nggak bisa mau poin A, tapi kita putar-putar, keliling-keliling A, B, C, D gitu. Katakanlah penyampai informasi di sini adalah PN Blitar. Kemudian pihak yang akan menerima informasinya adalah publik. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan informasi yang dimiliki oleh PN Blitar kepada publik secara jelas. Informasi ini akan kita sampaikan secara digital melalui identitas visual. Nah, kenapa tiba-tiba institusi seperti pengadilan negeri, institusi publik tiba-tiba harus mengerti tentang identitas visual? Pertanyaan adalah mengapa identitas visual penting? Nah, kalau dijelaskan di sini, identitas visual bukan hanya untuk membuat unggahan terlihat menarik, tetapi pengadilan negeri seperti PN Blitar itu kan institusi publik. Ada tiga fungsi penting yang dimiliki oleh identitas visual yang baik ini terhadap PN Blitar. Yang pertama adalah jelas dan informatif. Nah, jadi isi unggahan dari PN Blitar nantinya akan lebih mudah untuk dipahami tanpa audiens kesulitan melihat teks, padu padan warna, atau layout tata letak. Kemudian, kredibel dan profesional. Identitas visual yang baik akan membuat PN Blitar membangun kesan PN Blitar sebagai institusi yang lebih tertata, modern, dan dapat diandalkan. Yang terakhir itu membuat PN Blitar lebih mudah dikenal, karena nantinya ketika PN Blitar sudah memiliki identitas visual yang menarik atau identitas visual yang minimal konsisten, PN Blitar setidaknya akan lebih mudah dikenal di timeline atau FYP pengguna. Jadi, anggaplah identitas PN Blitar ini nantinya sebagai seragam dari Instagramnya PN Blitar. Jadi, ibarat kata kalau di kantor, hakim itu kan menggunakan jubah, pegawai juga menggunakan seragam harian gitu kan. Nah, tujuan penggunaan seragam itu kan untuk membuat kita terlihat lebih profesional, lebih bersahaja. Nah, sama halnya dengan Instagram. Kalau Instagram memiliki identitas visual yang baik, identitas visual ini akan menjadi seragam dari PN Blitar secara melalui media digital. Jadi nanti kesannya si PN Blitar ini itu lebih berwibawa, jelas, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa berangkat dari tren-tren media sosial yang sekarang ini lagi digandrungi di kalangan pemerintahan. Saya itu ambil contoh dari Instagramnya KPK, Instagramnya Kemenq, dan Instagramnya Kejaksaan. Nah, kalau dilihat dari Instagramnya institusi ini, lihat lebih modern. Bahkan untuk KPK sendiri, mereka banyak menggunakan ilustrasi. Gitu ya, banyak ilustrasi, fotonya jelas, enggak banyak template, enggak banyak logo, begitu. Kemudian untuk Kementerian Keuangan juga hal yang serupa, jadi lebih banyak foto dan lebih minimalis gitu. Jadi enggak banyak eh, logo-logo yang mengganggu di atas dan di bawah. Jadi hanya foto, logonya kecil, kemudian ada headline. Substansinya itu jelas. Jadi ketika kita membuka Instagramnya institusi-institusi di depan ini, kita bisa langsung tahu, oh pekerjaan mereka itu apa, yang ingin mereka sampaikan apa. Bahkan ini di Kemenq mereka langsung menyampaikan data di postingan Instagramnya gitu. Nah, mungkin contoh yang paling dekat adalah dari Kejaksaan. Kejaksaan menurut saya ini paling simpel di sini. Jadi biasanya mereka itu hanya foto, kemudian ada gradasi warna, di atas gradasinya itu ada tulisan. Jadi tulisannya itu lebih kelihatan ya karena gradasi gitu. Kemudian logonya hanya kecil di atas. Dan ini itu mereka menggunakan eh, ada konsistensi identitas visual di sini. Jadi fotonya
ada gradasi warna untuk dijadikan latar belakang bagi tulisannya. Gitu. Nah, untuk lebih mudah memahami lagi, jadi kurang lebih untuk membangun identitas visual itu ada 6 hal penting untuk Instagram ya. Jadi yang pertama itu ada pilar konten, yang kedua ada warna, yang ketiga ada tipografi. Tipografi itu tulisan atau font. Yang keempat itu ada hierarki desain. Hierarki desain itu kurang lebih eh, ya hierarki gitu ya. Jadi desain itu sebenarnya ada hierarkinya juga. Jadi misalnya untuk tipografi untuk tulisan ada headline, headline itu judul, subjudul dan ada logo. Jadi judul itu harus lebih kelihatan daripada logo. Jadi logo itu sebenarnya kecil aja nggak apa-apa. Nah, yang kelima itu ada fotografi. Di fotografi ini termasuk juga ke dalam angle, pengambilan fotonya seperti apa dan juga warna dari fotonya. Dan yang keenam itu ada content plan. Nah, jadi tujuannya itu adalah membangun eh, kesan PN Blitar yang lebih rapi, tujuannya untuk menyampaikan informasi lebih cepat dan lebih mudah dipercaya oleh masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek di sini, 6 aspek ini. Yang pertama itu ada pilar konten. Di ruangan comment centernya udah ada mas-mas dari multimedia belum? Atau mas-mas yang biasa handle Instagramnya? Sudah lengkap semua di sini. Hmm. Oke, aku mau Ya, nanya, kira-kira mas-mas di sini udah coba. familiar belum dengan pilar konten Ya, atau coba. konten pilar? Coba dijawab, Mas. Mohon maaf untuk selama ini kita belum tahu seperti itu. Kita ya hanya nyontoh-nyontoh seperti yang lain-lain sih sebenarnya dari dulu itu. Oke, ya, makasih banyak Mas. Oke, Nah, jadi dari presentasi ini mungkin bisa tahu ya fundamentalnya dari menjalankan sosial media. Yang pertama itu adalah pilar konten. Sesuai dengan definisi pilar, pilar itu kan kalau secara latarnya kan tiang gitu ya. Jadi ini itu adalah kalau dalam sosial media kurang lebih diartikan sebagai jenis-jenis konten yang akan diunggah pada akun Instagram PN Blitar. Jadi sebenarnya eh, pengklasifikasian dari jenis konten yang akan diunggah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Instagram kementerian atau kejaksaan, mereka itu kan dari kejaksaan misalnya, mereka itu ada laporan rutin. Ada laporan rutin, itu satu. Kedua ada acara, ketiga ada ya ada acara juga, dan keempat itu ada misalnya ucapan-ucapan gitu ya. Sementara untuk di akun Kementerian Keuangan, jenis-jenis kontennya diklasifikasikan lebih banyak lagi. Ada tentang data, ada tentang laporan, ada juga tentang edukasi. Ini tuh konten edukasi, ini juga termasuk konten edukasi. Dan kalau di KPK ada unggahan tentang acara, poster, ada juga nih edukasi juga di sini. Jadi kurang lebih pilar konten itu adalah pengklasifikasian konten yang akan diunggah. Jadi misalnya dalam PN Blitar sendiri mungkin nanti jenis-jenis konten yang unggah itu bisa mulai diklasifikasikan. Misalnya ada konten edukasi, ya ada konten edukasi jadi mungkin tujuannya lebih mulia gitu ya untuk mengedukasi masyarakat tentang istilah-istilah hukum atau tentang proses-proses peradilan gitu. Yang kedua mungkin ada klasifikasi konten duduk perkara misalnya. Misalnya ada kasus yang sangat besar, terus PN Blitar untuk menarik perhatian bisa bisa langsung mengupload di Instagramnya kondisi perkaranya, kondisi persidangannya sekarang seperti apa. Terus selain itu bisa juga tentang unggahan event. Kayaknya kalau di PN Blitar itu paling banyak tentang event ya, karena ada banyak event dengan pemerintah daerah atau event internal, event DIK juga lumayan banyak. Kemudian bisa juga tentang pengumuman, misalnya pengumuman selamat Hari Adiaksa atau selamat hari ulang tahun Ikatan Hakim Indonesia gitu ya. Kemudian terakhir mungkin konten yang lebih non formal, contohnya momen-momen pegawai. Jadi sehari-hari bisa
upload aja secara rutin kondisi bekerja di PN Blitar itu seperti apa, eh, foto saat melayani masyarakat di PTSP gitu. Jadi pilar konten itu adalah klasifikasi konten. Nah, tujuannya ini adalah supaya kita itu bisa seimbang gitu ya, proporsi jenis-jenis konten yang kita unggah tiap minggunya. Kemudian color board. Nah, color board ini eh, mudahnya itu adalah nuansa warna. Jadi ini tuh lebih masuk ke dalam desainnya sebenarnya. Jadi nuansa warna ini penting supaya desain kita itu konsisten. Desain di PN Blitar itu konsisten. Begitu. Nah, kalau saya sendiri masukan dari saya mungkin kita bisa ambil dari warna Mahkamah Agung gitu ya, hijau, terus ada warna emas juga, mungkin warna aksennya bisa warna merah. Nah, warna-warna ini nanti bisa digunakan dalam desain-desainnya PN Blitar. Jadi semua desainnya itu menggunakan warna-warna di sini. Jadi jadi supaya suatu hari itu tidak tiba-tiba ada warna biru atau warna yang di luar warna ini. Jadi untuk konsistensi sebenarnya. Nah, selanjutnya itu adalah hierarki desain. Kalau masih ingat yang sudah saya jelaskan tadi, hierarki desain itu kurang lebih desain itu sebenarnya memiliki hierarki. Jadi, katakanlah dalam sebuah unggahan, ini adalah unggahan Instagram gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini kalau eh, desain untuk Instagram yang ideal itu sebenarnya yang paling diutamakan adalah visualnya. Karena kan kalau kita melihat unggahan di Instagram, yang paling menarik mata kita adalah fotonya gitu ya. Misalnya foto Pak KPN lagi tersenyum gitu. Yang menarik mata itu kan foto, bukan tulisannya. Jadi foto itu harus paling besar. Kemudian logo itu kan untuk melambangkan identitas. Jadi logo itu nggak harus besar. Logonya kecil, tapi penempatannya bagus, itu udah jelas identitasnya apa. Jadi logonya itu nggak perlu yang besar-besar di atas kanan kiri, di bawah kanan kiri gitu. Jadi kalau dibikin lebih kecil, lebih simpel di atas atau di samping seperti ini juga bisa. Yang penting logo ini jangan sampai mengganggu proporsi desainnya. Kemudian setelah ada foto, pasti ada judulnya gitu kan, yang menjelaskan, yang mendeskripsikan ini tuh foto apa, ini tuh acara apa, kegiatan apa. Jadi yang diutamakan adalah judul. Judul itu harus paling besar. Jadi di atas judul ada subjudul seperti ini. Kemudian di bawah bisa ditambahkan atau sosial medianya. Padu padannya untuk desain ini bisa banyak, nggak harus seperti ini. Judul itu bisa dipindah-pindah. Yang pasti logonya kecil, fotonya besar, dan judulnya juga besar. Judulnya jelas, mudah dibaca oleh orang. Begitu. Nah, tadi ini untuk hierarki desain, yang sebelah kiri ini adalah hierarki desain untuk tipografi. Tipografi, kalau dalam dunia desain itu adalah ilmu tentang ya tulis-menulis gitulah. Jenis tulisan, tulisannya apa, judulnya apa, subjudulnya apa. Jadi harus diperhatikan konsistensi dari pemilihan font. Jadi font yang digunakan dalam semua unggahan sosial medianya harus sama. Dan penting juga untuk memilih font atau jenis tulisan yang cenderung lebih modern ya untuk zaman sekarang. Jadi katakanlah kalau membuat putusan atau membuat laporan misalnya, itu kan pakemnya adalah Times New Roman biasanya, Times New Roman atau Calibri. Nah, un Times New Roman itu kan kelihatannya klasik gitu ya, karena dari zaman dahulu kala. Nah, sementara untuk tren di sosial media sekarang, tren tulisannya itu adalah yang modern seperti ini, begitu. Kemudian bisa ditambahkan juga dengan jenis font aksen seperti ini, yang lebih tradisional, yang lebih klasik seperti Times New Roman. Tapi tapi yang diutamakan adalah yang membedakan font tradisional dengan font modern adalah font tradisional itu dia ada lekuk-lekuknya gitu loh. Sementara untuk font yang modern, dia itu lebih lebih apa ya, lebih kaku, lebih lebih kelihatan maskulin.
gitu. Jadi lebih jelas juga untuk dibaca. Dan untuk judul, subjudul, dan tulisan itu ada pembedaan di tingkat ketebalan. Jadi judul itu yang paling tebal, subjudul subjudul sedikit lebih tipis, sementara substansi biasanya yang paling tipis atau yang paling kecil tulisannya. Begitu. Begitu untuk tipografi dan hierarki desain. Nah, kalau tadi itu kan untuk pengemasan kontennya gitu ya, eh, mendesainnya seperti apa. Nah, ini itu untuk ke fotografi atau pengambilan gambar. Ini itu akan sangat berpengaruh dalam dokumentasi sehari-hari. Nah, eh, jadi kurang lebih ini itu panduan untuk mengambil dokumentasi yang lebih baik sebenarnya. Karena foto-foto dokumentasi itu kan nanti akan diintegrasikan ke dalam desain untuk Instagramnya, gitu. Jadi untuk mengambil foto yang lebih baik, setidaknya itu ada dua jenis foto gitu ya. Yang pertama itu ada yang candid, ya biasalah candid gitu kan. Objeknya nggak tahu kalau dia lagi diambil mukanya gitu. Jadi candid ini bisa dikatakan sebagai foto yang nggak janjian. Terus ada yang foto janjian. Kalau janjian ini yang udah di setting gitu ya, yang udah setting gitu ya. Jadi yang kayak satu, dua, tiga kita ambil foto gitu ya. Sementara kalau yang candid ini kan lebih ke lebih kelihatan saat bekerjanya gitu. Kalau janjian kan bukan saat bekerja. Nah, untuk foto candid setidaknya ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada yang wide angle. Yang wide angle ini yang lebar, kemudian ada yang close up. Yang membedakan itu sebenarnya hanyalah jarak dari kamera ke wajah sang objek gitu ya. Jadi kalau foto itu kita harus tentukan dulu objeknya siapa. Misalnya nih, kalau di sini kan kita objeknya Pak Prabowo. Kita bisa foto candid Pak Prabowo dengan fokus kepada mukanya Pak Prabowo. Jadi meskipun di sebelahnya, di depannya banyak anak-anak, tapi kalau kita angle-nya bisa bagus dari samping gitu ya, kita bisa menangkap muka Pak Prabowo dengan jelas. Kemudian di sini juga ada mukanya Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan. Di bawah juga sama. Jadi kalau candid itu ya foto pas lagi bekerja, begitu. Tetapi harus dipastikan kalau saat mengambil foto candid, kamera kita itu sejajar dengan wajah sang objek. Jadi jangan jangan terlalu dari bawah, jangan dari atas juga. Karena kalau fotonya sejajar dengan wajahnya objek, itu terlihat lebih bersahaja. Begitu. Selanjutnya adalah foto janjian. Ya, kalau foto janjian kurang lebih seperti ini saja. Kalau yang single itu yang sendirian, misalnya mbaknya gitu kan, kita sama lagi kita ambil fotonya itu harus sejajar dengan wajah dari mbaknya gitu supaya terkesan lebih profesional. Kemudian kalau dengan orang-orang juga bisa seperti ini, dari jauh bisa juga dari dekat seperti ini, begitu. Jadi intinya kalau mengambil foto itu kita harus sejajar dengan wajah modelnya, dan foto modelnya itu harus jelas, begitu. Kemudian mungkin untuk Instagram PN Blitter bisa dibikin lebih konsisten menggunakan handphone apa. Karena kan kualitas handphone berbeda-beda. Handphone yang flagship, handphone yang misalnya iPhone 15 ke atas, begitu kan kameranya sudah lebih bagus. Cuman terkadang-kadang masih ada juga foto-foto menggunakan handphone dari Android yang mungkin yang kurang premium gitu ya. Jadi bisa dibikin lebih konsisten aja supaya kualitas fotonya itu sama semua. Begitu. Nah, selanjutnya kemarin Pak Ketua juga request gimana sih membuat video yang lebih baik. Nah, sebenarnya kalau untuk PN Blitar, video-video acara-acara reguler gitu sebenarnya sudah baik ya. Jadi di sini saya memberikan panduan untuk membuat video yang lebih formal aja barangkali. Nah, jadi kan biasanya kalau video formal itu misalnya Pak Ketua memberikan kata sambutan atau Pak Ketua memberikan eh ya kata sambutan gitu ya. Mungkin bisa dibantu supaya kalau membuat video begitu, video yang satu orang gitu, kameranya harus sejajar dengan wajah. Kameranya itu tidak boleh lebih rendah dari wajah gitu. Karena kalau kameranya itu sejajar dengan wajah, kalau kameranya sejajar dengan wajah itu tampaknya lebih bersahaja gitu ya. Jadi lebih jelas gitu. Jadi kamera itu bisa dari depan,
seperti ini dan bisa dari samping juga untuk candidnya. Jadi bisa menggunakan dua kamera sebenarnya. Jadi ada kamera depan dan ada kamera samping. Nanti pas editingnya bisa dibikin sampingnya. Nah, tipsnya kalau video menggunakan handphone itu kan ada fitur optical zoom-nya. Ya, fitur zoom yang zoom-nya itu sudah di setting dari handphonenya. Misalnya kalau di iPhone itu biasanya ada zoom yang auto 2,5 atau auto 3. Bisa menggunakan fitur zoom ini sebenarnya untuk mendapatkan video seperti ini. Jadi yang paling penting itu adalah angle-nya sih. Angle-nya itu harus dari depan, jangan dari bawah. Jadi kameranya itu harus sejajar dengan mata modelnya. Itu untuk video. Oke. Nah, kalau semua ilmu ini sudah kita terapkan ke dalam PN Blitar, mengambil contoh dari tren akun sosial media kementerian dan kejaksaan, kemudian kita juga mengimplementasikan strategi identitas visual ini, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi kemarin saya sudah sempat mengulik ya, mengeksplor kira-kira kalau PN Blitar ini eh, dibikin mirip sama tren kementerian zaman sekarang itu akan seperti apa? Kurang lebih jadi seperti ini. Jadi ya lebih modern gitu ya, lebih modern, lebih simple, lebih minimalis. Kemudian ada pilar konten yang berbeda-beda juga gitu ya. Di sini ada edukasi, di sini ada tentang informasi, pengumuman. Sementara di sini ada tentang kegiatan kantor, di sini ada tentang jam kerja layanan dan sebagainya macamnya. Jadi jadi pilar konten itu akan membantu PN Blitar untuk menambah eh, jenis konten yang akan diunggah. Jadi kurang lebih membantu diversifikasi konten gitu ya. Jadi nggak bosen ini itu aja. Misal nih, PN Blitar bisa membuat konten tentang edukasi, perbedaan peradilan dan pra peradilan gitu ya. Sebenarnya untuk kita mungkin udah ngerti gitu ya, tapi kan untuk masyarakat belum banyak yang mengerti. Jadi ini tuh jadi konten-konten seperti ini, konten-konten edukasi ini berpotensi untuk menarik perhatian halayak gitu ya. Karena ini tuh adalah jenis-jenis konten yang mereka butuhkan sebenarnya. Begitu. Kemudian untuk pencapaian PN Blitar juga bisa lebih jelas seperti ini. Yang kayak saya bilang tadi ada judul dan ada substansi. Judulnya harus besar, harus penuh sebesar ini. Karena kan kalau di handphone kita resolusinya sangat kecil ya, gitu. Jadi harus jelas, harus besar judulnya. Ada judul dan ada substansi. Jadi ini hierarki desainnya bermain ya di sini ya. Jadi logonya kecil saja, logo PN-nya di atas, kemudian logo-logo dari Mahkamah Agung dan logo-logo kementerian di bawah, berakhlak, unggul, bangga melayani bangsa. Nah, kurang lebih desain yang menggunakan eh, strategi identitas visual yang lebih baik itu akan seperti ini. Jadi udah nggak ada lagi logo yang mengambil tempat yang lebih banyak gitu ya. Jadi nggak boros tempat logonya. Jadi logonya ya untuk identitas aja, menggambarkan identitas PN Blitar sebagai institusi yang berakhlak, unggul, bangga melayani bangsa. Jangan sampai logo-logonya ini terlalu besar gitu ya, sampai setengah, sepertiga, seperempat halaman begitu. Yang penting itu kan adalah fotonya. Kita kan menyampaikan informasi. Oh, apa nih Pak PN, Pak Ketua PN lagi eh, mematikan api gitu ya. Oh, ternyata lagi simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kemudian untuk laporan-laporan harian bisa seperti ini. Lebih 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 zoom gitu loh. Jadi lebih jelas lagi apa. Misalkan sosialisasi protokol pengamanan persidangan Perma nomor 5 tahun 2020 gitu kan. Jadi bisa ditunjukin kalau Pak Ketua itu lagi ngasih materi. Di Zoom aja tuh. Kemudian selain Pak Ketuanya mungkin di konten lain bisa difoto eh, pesertanya siapa, partisipannya siapa. Ini kan terlihat kalau orang-orang di sini lagi menyimak semuanya. Kan bagus juga untuk di-upload gitu. Jadi ya tujuan dari rebranding ini adalah untuk membuat
penyampaian informasinya itu lebih jelas. Itu jadi kontennya itu lebih informatif dan lebih jelas gitu. Gimana kalau komen dari Pak Ketua seperti apa dengan look Instagram yang seperti ini? Iya, jadi kalau seperti itu tampilannya memang lebih jelas, informasinya lebih tersampaikan, kegiatannya tidak mumet gitu ya. Jadi lebih praktis lah, lebih praktis dan menarik ya, menarik apa netizennya untuk membaca lebih dalam lagi. Tentunya itu kan ya mungkin hanya di halaman pertama misalnya atau satu halaman juga nggak masalah ya. Tapi kalau ada beberapa slide-nya, jadi akan tertarik membacanya lebih lagi mungkin. Seperti itu, Mas Kevin. Hmm. Iya, betul. Kira-kira kalau dari look Instagram yang seperti ini kesannya seperti apa, Pak? Kalau seperti itu udah keren, menurut saya keren, bagus ya. Lebih bagus, lebih apa ya, lebih profesional gitu ya. Oke, kalau dari bapak-bapak dari multimedia seperti apa, Pak? Monggo, Mas Ferdi coba kasih komentar dulu, masukan sama dia nih. Contoh yang Pak, seperti ditampilkan itu. kalau menurut saya sih bagus sih Pak. Saya dulu pernah juga gini, tapi kan dari dulu kan kita juga nggak ada, Pak, nggak ada yang apa, yang selama, yang akhir-akhir ini nggak ada yang koreksi juga nggak ada. Jadi saya tuh mulai di foto, narasi, edit video sampai upload kan saya sendiri gitu loh. Kecuali Mas Erik yang ada undangan itu ngirim foto sama udah ada narasinya Pak, gitu. Kayak juga mohon bantuan untuk teman-teman yang lain Pak, untuk membantu gitu aja. Ya, soalnya kita kan sampai di rumah saya masih ngedit sampai malam-malam juga Pak. Ya, begitu Mas Kevin. Iya, jadi nanti kurang lebih eh, dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu hari ini, dengan melihat best practice dari institusi lain juga, kurang lebih Instagramnya akan terlihat seperti ini. Begitu. Nah, jadi sebenarnya sudah selesai ya. Kita tutup eh, penjelasan hari ini. Jadi identitas visual yang modern ini bukan untuk membuat PN Blitar lebih kekinian, bukan hanya membuat kita terlihat lebih trendy atau ngikut tren gitu ya. Tetapi yang paling pasti maksud dari rebranding ini atau mengaplikasikan identitas visual ini adalah membuat PN Blitar lebih jelas, terpercaya dan berfokus pada pelayanan publik. Karena kan orientasi kita sekarang itu adalah untuk melayani publik gitu ya. Jadi gimana pun caranya kita aplikasikan strategi yang bisa membuat publik itu lebih memandang PN Blitar lebih positif, lebih jelas gitu ya. Jadi ya diharapkan melalui Instagram, laman sosial media yang seperti ini, informasi dan persepsi tentang PN Blitar itu dapat tersampaikan secara lebih baik gitu. Itu. Ini sekejap saya tunjukkan cara saya membuat desain yang tadi. Oke, misal kita mau belajar cara membuat desain yang tadi ya. Jadi sebenarnya simpel aja, tinggal dimasukin fotonya, kemudian dimasukkan logonya, kemudian logo-logo lain selain selain logo PN Blitter ditaruh di bawah saja, dibikin kecil sejajar seperti ini. Kemudian di atas fotonya kita timpa dengan gradasi warna. Di atas gradasi warnanya kita timpa lagi dengan eh, tulisannya, dengan judul kegiatannya apa. Di bawah judulnya bisa subjudulnya apa. Jadi ini kalimat utamanya, ini kalimat penjelasnya. Jadi simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dijelaskan lagi merupakan kolaborasi PN Blitar dengan Damkar Blitar. Kemudian untuk yang lainnya sebenarnya lebih simpel lagi bahkan. Ini warnanya putih aja, kemudian ada cut up dari fotonya tim PN Blitar, kemudian dimasukkan tulisan di atasnya. Begitu. Logonya juga sama penempatannya di bawah. Jadi sebenarnya kurang lebih eh, dengan look Instagram yang lebih modern seperti ini, yang lebih trendy seperti ini, sebenarnya effortnya juga lebih kecil. Eh, nggak jauh lebih praktis pembuatan kontennya. Karena kan cuma foto, gradasi,
dan warna. Jadi kita nggak perlu lagi bikin template-template gitu ya, dimasukin ininya, itunya, gitu. Kurang lebih seperti ini. Ini juga nanti template-nya akan saya bantu share juga ke Pak Ketua supaya apa namanya? Supaya replikasi konten yang barunya lebih mudah juga begitu. Tapi tetap dibedakan konten edukasinya desainnya seperti apa, konten laporannya seperti apa. Setidaknya kan dari yang saya bikin ini udah ada dua jenis konten, dua pilar konten, edukasi dan update. Jadi kalau yang edukasi mungkin seperti ini ya, bisa pakai foto-foto dari internet juga sebenarnya. Di Canva juga ada banyak stok-stok foto gitu ya, yang relevan dengan topik yang akan kita inginkan gitu. Gitu. Kurang lebih sebenarnya seperti itu, Mas Mbak Bapak KPN. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Em, Ruang pertanyaan bisa Iya, saya buka barangkali yang ada pertanyaan atau ada kebingungan begitu. Terima kasih. ya. Baik, terima kasih Mas Kevin. Ya, presentasinya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Kevin ya. Ya, mungkin di sini ada Pak Wakil Ketua, ada Pak Panitra, ada Pak Hakim juga, rekan-rekan juga dari multimedia, dari semua ruangan ada di sini. Mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjil di hati rekan-rekan, bisa disampaikan mumpung Mas Kevin masih ada. Monggo silakan. Halo Mas Kevin, bisa didengar? Bisa, Pak. Oh ya, oke. Ya, jadi apa? Pagi ini luar biasa ya. Kami dapat pencerahan hal yang baru. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan, cuman masih belum apa ya, menarik kali ya tampilannya. Pertanyaan saya mungkin pas atau enggak mungkin dikoreksi ya. Saya kan agak awam kalau masalah ini ya. Kalau seandainya konten yang berisi apa ya, semacam apa ya, yang rutin dia, rutin mungkin apa semacam apa ya, kegiatan bukan kegiatan sidang mungkin apa itu ada jam kerja dan sebagainya ya. Itu kalau saya melihat yang di apa ya di tempat lain untuk biar menarik atau paling tidak kalau kita di PN kan ada yang istilahnya apa role model ya, apa bukan apa agen perubahan atau role model Pak Ketua ya, itu kalau di apa ya biar menarik apalagi yang cantik-cantik ya kita tampilkan di konten itu tapi bukan yang berita apa yang bentuknya apa harian apa gitu ya. Bisa nggak kita tampilkan wah PN Blitar ada apa ya role model apa ada modelnya. Itu bisa nggak ditampilkan di pojok kanan bawah atas atau gimana bisa itu mengganggu atau malah justru merusak konten. Jadi ini ciri khas bukan ciri khas apa ya, ikon kita itu bisa nggak Mas Kevin kalau gitu? Kalau nggak bisa ya memang nggak bisa ya, cuman bisa nggak saya mau menampilkan model-model kita yang cantik-cantik. Apalagi ada pembicara baru yang tampilnya oke ya, Mbak siapa? Mbak Nia Daniati. Nah, gitu Mas Kevin. Mohon maaf kalau itu tidak pas. Ya, bisa dijawab. Ya, terima kasih. Oke, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Oke, jadi jawaban cepatnya tentu bisa. Karena kan itu merupakan bagian identitas dari PN Blitar ya. Cuman barangkali dari segi desainnya harus disesuaikan eh, dengan desain yang sudah ada di sini. Begitu. Jadi sebenarnya dari segi desainnya aja, Pak. Jadi dari segi desainnya itu disesuaikan supaya semuanya itu konsisten dengan identitas visual yang baru di sini gitu. Bahkan sebenarnya barangkali kalau kita lebih banyak menampilkan role model gitu mungkin lebih menarik juga ya untuk masyarakat. Barangkali juga bisa bisa unggahan kolaborasi juga, Pak. Jadi sekarang itu di Instagram kita bisa membuat postingan itu kolaborasi. Jadi barangkali kolaborasi antar akunnya PN Blitar dengan akunnya si role model tadi. Jadi nanti jangkauannya PN Blitar itu jauh lebih luas lagi. Jadi bukan hanya followernya PN Blitar, tapi follower dari teman-temannya si role model itu juga tadi gitu. Nah, untuk referensi desainnya nanti itu bisa disesuaikan dengan apa yang sudah ada di sini, tetapi bisa juga mengambil contoh dari akun-akun yang ada di sini, begitu ya. Contoh nanti misal nih untuk role modelnya bisa dibikin kayak gini desainnya begitu ya. Jadi di atas diubah ini role model PN Blitar namanya siapa, kemudian bulan apa gitu di sini. Jadi eh, ini menuntut mas-mas dari multimedia untuk lebih kreatif aja sih Pak sebenarnya gitu.
bisa juga dibikin seperti ini, dibikin seperti ini, begitu barangkali. Jadi atau dibikin seperti ini juga bisa gitu. Namanya siapa, role model, bla 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 begitu. Jadi intinya adalah membangun di desain aja Pak sebenarnya. Jadi apapun jenis konten yang mau diunggah, monggo silakan, pasti bisa. Yang pasti desainnya itu harus konsisten, harus mengikuti prinsip yang ada di sini. Begitu, mengikuti hierarki desain di sini. Fotonya foto, kemudian logo, judul begitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Atau mungkin tidak sekali ini ya, mungkin lain kali bisa disampaikan materi yang lain ya. Ini kan narasumber gratis. Ya. Iya, makasih Mas Yudin. Kita siap dengan model-model yang di PN Blitar. Agen perubahan, Mas Erik. Oke, ya silakan. Saya cukup minta template-nya saja, biar nanti bisa diotak-atik. Kan Pak kan itu Pak. Iya, Ya, minta contoh siap Pak. template-nya saja ya. Boleh. Nanti tak kasih ke Pak Ketua. Oke, terima kasih. Iya Pak. Paling nanti diganti aja logonya jadi pakai logo yang asli. Ini kan saya logonya saya buat sendiri gitu. Saya ada sampaikan beberapa slide juga, beberapa slide. Di sini kami ada Pak Wakil Ketua, ada Bapak Hakim Humas, ada demikian juga pejabat pengelola informasi PPID, Panmut Hukum, dan teman-teman yang mengelola sosial media. Ini memang kita adakan monitoring dan evaluasi konten sosial media di Pengadilan Negeri Blitar. Karena Bapak tidak terlalu mahir teknik pembuatan konten, maka kita minta bantuan Mas Kevin. Jadi Mas Kevin ini memang sudah 2 tahun ini, terakhir ini dia dengan beberapa temannya menggiati sosial media dan membranding beberapa UMKM di Kota Bandung, dan melalui sosial media, Instagram, dan juga pembuatan video dan foto. Maka kita minta bantuannya untuk melakukan monitoring dan evaluasi sosial media kita, karena kalau Bapak yang mengevaluasi sendiri ya terbatas, agak kaku. Jadi tujuan dari monitoring ini adalah untuk kita mengevaluasi konten, memastikan putusan, panggilan, pengumuman akurat, lengkap, dan mudah diakses publik, seperti yang disampaikan oleh Mas Kevin tadi. Kemudian peningkatan kinerja, mengidentifikasi kelemahan dalam memberikan perbaikan dan pengelolaan media sosial. Jadi sangat penting tadi disampaikan Mas Kevin bahwa ini sosial media ini menjadi branding sekarang. Jadi masing-masing perusahaan dan lembaga publik membranding dirinya melalui sosial media untuk mengurangi iklan. Kemudian sinkronisasi sistem, memastikan data terintegrasi dengan sistem aplikasi peradilan, ISBP, berpadu untuk transparan dan koordinasi. Dan demikian juga responsivitas dari publik, mengukur kecepatan dan kualitas tanggapan terhadap pertanyaan dan keluhan masyarakat. Jadi rekan-rekan di sosial media kalau ada pertanyaan berapa sih biaya perkara, itu harus dijawab, jadi jangan dibiarkan. Kemudian juga contoh kegiatan seperti ini tadi yang dimana kita melakukan Monep dibantu oleh Mas Kevin untuk mengadakan rapat internal untuk mengevaluasi laporan bulanan, membahas kendala, dan menyusun strategi konten baru. Tadi sudah dibuat Mas Kevin konten baru seperti apa yang lebih produktif dan juga informatif. Evaluasi aplikasi, Monep tidak hanya soal postingan, tapi juga evaluasi aplikasi seperti SBP dan berpadu untuk memastikan aliran data antar APH, aparat penegak hukum, secara lancar. Jadi bisa juga nanti ke depan dari kepaniteraan, misalnya kelancaran dari berpadu itu yang dahulu seperti ini, maka sekarang seperti ini. Jadi sifatnya informatif. Kemudian audit konten, penilaian terhadap konten yang diunggah termasuk keseragaman bahasa, ketepatan waktu. Jadi di sini penting ketepatan waktu. Jadi misalnya hari ini kita ada kegiatan, maka yang hari ini harus langsung dipublish. Nanti harus kita kirim juga ke Dandan Pala, wartawan majalah Mahkamah Agung, Dirjen Badilum, dan demikian juga untuk kalau ada di sosial media yang lain, media online maupun konvensional. Terkait juga dengan patuhan terhadap PPH, Panitra, dan jurusita dan ASN. Jadi misalnya
pada saat kita apel pagi dan sore juga bisa ditonjolkan pada apel sore PN Blitar dipimpin oleh hakim bernama ini. Pada saat itu dibacakan kode etik dan pedoman perilaku hakim antara lain. Nah, misalnya sebutkan sampai 10. Nanti minggu berikutnya juga ditonjolkan yang panitra antara lain. Nah, nanti baru ASN-nya gitu. Semua judul konten di sosial media dan website harus dibuat laporannya setiap bulan. Nah, jadi ini nanti ke depan tambahannya PPID, koordinasi nanti semua dengan tim. Hasil yang diharapkan tentunya adalah peningkatan kualitas pelayanan informasi, peningkatan kepercayaan publik, proses administrasi peradilan yang lebih efisien dan terdigitalisasi. Singkatnya, Monep Sosial Media PN memastikan pengadilan hadir secara digital, secara profesional, efektif, dan sesuai dengan aturan. Ya, jadi secara profesional yang tadi disampaikan oleh Mas Kevin. Jadi nanti seperti ini contoh laporannya di sosial media, laporan bulanannya nanti ditambahkan nomor pertama nama konten, sosial media di mana? Instagram, di Facebook, di YouTube misalnya. Nanti harus kita tambahkan lagi nanti Mas Ferdian TikTok. Pembuat konten siapa? Bisa Mas Ferdi, bisa Mas Erik, Mbak Yohana, bisa Mbak Nia Daniati, ya, atau mungkin hakimnya sendiri, ya bisa Pak Iqbal atau siapapun juga, atau mungkin Pak Ketua ataupun Pak Wakil. Kemudian tanggal publish. Mengapa ini penting? Karena ketika nanti dilakukan monitoring dan evaluasi diminta data dari dan Ampo ataupun JTI, kita mudah mencarinya. Oh, ternyata tanggal sekian sudah ada ini, sudah ada misalnya tadi pendidikan terkait misalnya gugatan sederhana, terkait dengan beracara, proses mediasi di pengadilan. Jadi kita tinggal cari, oh sudah ada pernah tanggal sekian. Jadi gampang carinya. Jadi tidak nyisir lagi dari 1 tahun itu susah mencarinya. Jadi kalau sudah ada seperti ini terdata dengan baik, maka mudah-mudahan ke depan pekerjaan kita lebih maksimal. Jadi itu kira-kira intinya pertemuan ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Mas Kevin. Itu intisarinya ya. Sekali lagi terima kasih ya, Mas Kevin telah hadir memberikan pencerahan bagi kami di pagi hari ini ya. Oleh karena itu mungkin di screenshot dulu Mas Ferdi. Sudah di screenshot dulu ya. Jadi dan nanti ke depan kami juga akan minta bantuannya ya, mungkin secara teknis kalau pas nanti lagi di Blitar bisa membantu untuk membuat video ataupun foto dan lain sebagainya yang kaitannya dengan peningkatan sosial media ini ya. Terima kasih Mas Kevin, salam sukses selalu ya. Bye. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, sukses selalu ya, terima kasih. Ya. Iya. Monggo sudah bisa. Izinku. Yuk, mari. Terima kasih. Ya. Baik ya, terima kasih teman-teman. Demikian tadi ya masukan yang disampaikan oleh Mas Kevin tadi.